A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim rutin kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Qasasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Ya, di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari ini kita akan membahas kisah yang berkaitan dengan Nabi Idris alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa kisah tentang nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya ini, hadirin jamaah sekalian, kisah Nabi Idris ini memang yang paling sedikit daripada kisah-kisah yang lainnya. Yang berkaitan dengan Nabi Idris di Al-Quran pun hanya 2 kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya juga sempat mencari-cari referensi yang lain dari kitab tafsir Al-Qurtubi, juga dari tafsir At-Tabari. Bahkan saya buka tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, saya juga kemarin download kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir itu punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sejarah terlengkap mungkin, ya, 15 jilid. Ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bercerita tentang awal penciptaan bumi sampai dengan nanti hari kiamat. Itu ada 15 jilid, hadirin jamaah sekalian. Berkaitan dengan Nabi Idris juga tetap sedikit, Bu. Ya, dia paling 2 halaman, 3 halaman. Ya, berkaitan dengan Nabi Nuh banyak, berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa banyak, tapi berkaitan dengan Nabi Idris ini memang sangat sedikit diceritakan oleh para ulama. Karena kenapa? Karena minimnya mungkin referensi yang berkaitan dengan Nabi Idris ini. Yang kedua, banyak juga kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Idris ini Israiliyat. Ya, kisah-kisah yang berkaitan dengan apa? Israiliyat. Jadi kisahnya itu tidak bisa dipastikan, ya, berasal dari cerita-cerita orang-orang Bani Israel di zaman dahulu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Idris ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya," kata Allah Subhanahu wa taala. "Wadhkur fil kitabi Idrisa," kata Allah, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris, ya, di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqan nabiyya, sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan
dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke tempat martabat yang tinggi. Nanti ada pembahasannya tentang warafa'nahu makanan aliyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih Nabi Idris ini? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sangat masyhur, Nabi Idris ini adalah kakeknya Nabi Nuh. Ya. Kakeknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu Nuh bin Lamik bin Matwasyalak bin Khanuh. Khanuh ini siapa? Khanuh inilah yang disebut dengan Idris alaihissalam. Idris bapaknya adalah Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Shits bin Adam. Jadi itu cucu Nabi Adam yang keberapa tuh? Bu ya. Adam punya anak Shits, Shits punya anak Anwash, Anwash punya anak Qanin, Qanin punya anak Mahlayil, Mahlayil punya anak Yarad, Yarad punya anak adalah Khanuk. Khanuk inilah yang kemudian disebut dengan Idris alaihissalam. Ya, jadi dia kakeknya Nabi Nuh dan cucu Nabi Adam yang keenam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Ishaq, salah seorang pakar sejarah, ya, awal-awal pakar sejarah itu bernama Imam Ibnu Ishaq, mengatakan Adam itu sempat hidup bersama dengan Nabi Idris 380 tahun. Ya. Sempat bareng, ya, selama 380 tahun. Karena kan kita bahas kemarin, Bu ya, yang hadir di pengajian yang lalu, umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Ya. Di dunia ini sekitar 960 tahun dalam hitungan Hijriah. Dalam hitungan Masehi kurang dari itu, tapi dari hitungan Hijriah 967 tahun, sedangkan di akhirat, di surga maksudnya sebelum diturunkan itu sekitar 43 tahun. Jadi umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Ya. Dan sempat bertemu dengan Nabi Idris ini, ya, dia kan Nabi Adam itu meninggalkan banyak cucu. Anak dan cucunya itu sudah tersebar kemana-mana dari pernikahan anak dan cucunya ini. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris adalah cucu yang keenam, ya, dari silsilah Nabi Shits. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam selama 380 tahun lamanya. Ya. Hadirin jamaah sekalian, kenapa Khanuk ini disebut dengan nama Idris? Kita tahu ya, nama aslinya adalah Khanuk. Kenapa disebut dengan Idris? Para ulama berbeda pendapat. Masyhur para ulama mengatakan kenapa disebut dengan nama Idris, asal katanya dari darosa. Darosa yadrusu Idris. Darosa itu artinya apa, Bu? Belajar. Ya. Kenapa disebut Idris? Karena dia orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari. Nah, maka dia disebut dengan Idris. Nama aslinya adalah Khanuk. Belajar apa dia, hadirin jamaah sekalian? Belajar suhuf. Ya, belajar suhuf. Ya, sebagaimana kita ketahui suhuf itu apa? Suhuf artinya lembaran-lembaran. Ya, di dalam surah Al-A'la kan kita suka baca tuh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, suhuf itu jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kepada para nabi kitab. Ya, kitab kita ketahui ya, kitab ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain kitab, Allah juga menurunkan sahifah, ya, lembaran-lembaran. Ya. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Shits sebanyak 50 sahifah. Ya, Shits kakeknya Nabi Idris juga, ya, itu diturunkan berapa? 50 sahifah. Kepada Nabi Idris sendiri diturunkan 30 sahifah. Kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah, kepada Nabi Musa 10 sahifah. Ini
hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar seperti itu dalam hadis yang panjang, ya. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Syed sebanyak 50 sahifah, Idris sebanyak 30 sahifah, ya, Ibrahim sebanyak 10 sahifah, dan Nabi Musa sebanyak 10 sahifah. Maka karena banyak membaca ini, banyak belajar, Khalukh ini kemudian mendapatkan julukan Idris, ya, karena dia banyak membaca dan banyak belajar. Tetapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga ulama yang tidak sependapat dengan pendapat ini. Salah satunya adalah Imam Zamakhsyari di dalam Tafsirul Kasyafnya mengatakan dia tidak sependapat dengan Idris dikatakan sebagai kenapa disebut nama Idris itu karena banyak belajar, ya. Karena menurut beliau Idris ini bukan dari bahasa Arab tetapi bahasa Suryani, ya, dari bahasa Suryani, bukan dari bahasa Arab. Imam Zamakhsyari ini hadirin jamaah sekalian sebenarnya dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Imam Zamakhsyari ini manhajnya Mu'tazilah. Ya. Tetapi memang dia banyak dikutip juga oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia pakar dalam masalah bahasa. Dia itu sangat pakar sekali dalam masalah bahasa Arab. Ya, jadi beberapa pendapat dia suka dikutip walaupun secara metode, secara manhaj dia lebih dekat kepada manhajnya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Yang mendahulukan rasional, mendahulukan pikiran daripada nas, daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu manhajnya Mu'tazilah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalaupun mirip-mirip mungkin liberal. Ya, tapi liberal lebih parah dari Mu'tazilah, Bu. Ya, liberal itu lebih parah dari Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak berani dia menghilangkan hukum-hukum Allah. Mereka hanya menghilangkan sifat-sifat Allah saja. Ya, dan niat mereka tulus sebenarnya untuk menghilangkan sifat-sifat makhluk di dalam Allah Subhanahu wa taala, walaupun salah, ya. Walaupun ini salah bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau orang liberal sekarang itu lebih parah lagi. Ya, menentang semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling masyhur kenapa Nabi Idris, Khalukh ini disebut sebagai Nabi Idris karena dia banyak membaca, dia suka belajar membaca. Dan kakeknya Nabi Adam sebagaimana kita ketahui yaitu mempunyai ilmu yang banyak. Ya, kita tahu kan Ibu kemarin, Bu, ya. Yang hadir dalam pertemuan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Wa 'allama Adamal asma'a kullaha," kata Allah, ya. Dan Allah mengajarkan kepada Adam itu semua nama-nama, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua nama, kata para ulama menafsirkan ayat ini, semua nama Nabi Adam tahu. Nama pohon, nama batu, nama hewan, nama gunung, nama malaikat, nama planet-planet, nama bintang, semuanya para Nabi Adam alaihi salam tahu. Bahkan ilmunya Nabi Adam mengalahkan ilmunya para malaikat. Ya. Falamma amba'ahum, bagaimana? Falamma arada 'alal malaikati ambiuni bi asma'iha. Ya, ketika ditampakkan kepada malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ambiuni bi asma'iha, kasih tahu aku tentang nama-namanya. Ya. Maka kemudian para malaikat menyadari bahwasanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Adam ini orang yang sangat pintar dan dia mengetahui semua nama. Ya. Kita aja, Bu, ya, sekarang ini, Bu, kalau ada orang tahu semuanya, kira-kira kita bilang pintar nggak, Bu? Pintar. Ya. Dan manusia sekarang ini nggak ada yang tahu semuanya, Bu. Taunya sedikit-sedikit. Misalnya dia pakar dalam masalah sejarah, ya tahunya sejarah aja. Ini dia tahu, ini sejarah aja yang dia tahu. Nanti berhubungan dengan permasalahan misalnya biologi, geologi, ilmu tanah, dia udah nggak ngerti lagi. Nah, orang yang paham misalnya ilmu geologi, ilmu tentang tanah, tumbuhan, ya, nah, biologi atau tentang hewan-hewan, dia tahu dalam masalah itu. Nanti kalau ditanya tentang masalah sejarah, dia nggak tahu lagi. Ilmu kita ini wa ma utitum minal ilmi illa qalilat, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Ya, semakin tinggi proyek pendidikannya semakin sedikit ilmunya, Bu. Ya.
Coba ya misalnya yang ngambil doktor atau profesor gitu. Pakarnya apa dia semua pakar? Enggak, pakarnya itu sedikit-sedikit aja. Ya, misalnya pakar dalam masalah sejarah misalnya. Sejarahnya enggak semuanya sejarah dia paham. Sejarahnya hanya dia paham sejarah Indonesia. Udah. Berkaitan dengan sejarah Indonesia mungkin dia profesor, pakar dalam bidang itu. Tapi kalau sudah ditanya tentang sejarah Islam di zaman Rasulullah, mungkin dia sudah enggak tahu lagi atau tahunya cuma sedikit-sedikit saja gitu kan. Tapi Nabi Adam alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu semuanya. Dia tahu nama gunung, dia tahu nama semuanya. Nabi Adam ini tahu. Wa'allamal Adam asma'a kullaha, ya. Dan kami ajarkan kepada Adam itu semua nama-nama dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah sekalian, Nabi Idris alaihissalam kenapa disebut dengan Nabi Idris padahal nama aslinya adalah Khanuk? Karena berasal dari kata darasa yadrusu Idris. Ya, belajar, orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari, ya, dan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihi salam juga mempunyai garis nasab dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ditarik garis nasabnya selain kepada Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, itu akan ketemu nasabnya kepada Nabi Idris alaihi salam. Seperti itulah pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama ahli nasab. Para ulama ahli nasab menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab ini, ya, bahwasanya Nabi Idris, ya, memiliki garis nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris juga kita sebutkan tadi, ya, kenapa dia itu disebut Idris, karena banyak membaca dan dia juga memiliki banyak ilmu. Ya, dia juga memiliki apa? Banyak ilmu. Ya. Yang pertama Nabi Idris, ya, beliau ini hadirin jamaah sekalian yang pertama menulis. Di sini diriwayatkan, ya, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami saat Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Ketika beliau menjawab, Idris adalah nabi yang pertama menulis dengannya. Siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis. Awwalu man khatta bil qalam. Ya. Yang pertama menulis dengan pulpen itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, ya, Nabi Idris juga orang yang pakar dalam masalah tafsir dan hukum. Ya, yang sangat pakar dalam masalah tafsir dan hukum. Ya. Hadirin bahkan kaumnya menyebut beliau dengan gelar Harmas al-Haramisah. Ya. Gelar kepada Nabi Idris alaihi salam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris juga yang pertama kali menjahit pakaian. Yang pertama kali apa? Menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Yang sebelumnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihi salam, ya, sebelum Nabi Idris pakaian itu menggunakan kain, menggunakan apa? Kulit. Ya, sebelumnya menggunakan kulit. Maka yang pertama kali menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris. Maka dia punya banyak kelebihan ini Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama kali menulis dengan pulpen, yang pertama kali, ya, menjahit pakaian. Sudah pasti kalau menjahit pakaiannya dia juga yang menemukan apa? Kain. Ya, karena sebelumnya bukan pakai kain, Bu. Sebelumnya itu pakaian itu pakai kulit binatang. Ya, pakaian itu menggunakan kulit binatang. Nabi Idris lah pertama kali yang menemukan kain ini, dan dia juga yang menjahit pertama kali. Kita tidak tahu lah bagaimana kulitnya, ya, mungkin bisa jadi sudah ada kapas, bisa jadi, ya, di zaman itu, ya, kapas, kemudian dia tenun kapas ini menjadi bahan, kemudian dia jahit. Mungkin bisa jadi juga ada jarumnya, cuman jarumnya bagaimana kita nggak tahu, ya, nggak usah kita tanyakan karena tidak ada riwayatnya, ya, mungkin ada jarumnya juga. Ya, ada satu riwayat hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi riwayat ini memang diperselisihkan, dianggap lemah oleh para ulama, tapi bisa kita ambil pelajaran. Ya, ketika Nabi Idris alaihissalam sedang duduk
duduk kemudian menjahit pakaian, ya. Dia duduk dan menjahit pakaian. Tiba-tiba ada iblis yang datang kepada Nabi Idris dengan menyerupai manusia. Ya. Iblis datang kepada Idris, ya, alaihissalam, menyerupai manusia. Ya, kan setan itu bisa ya menyerupai manusia. Di dalam kisah Nabi Muhammad pun berapa kali kan, ketika musyawarah di Darun Nadwa ingin membunuh Nabi Muhammad, itu ada usul dari iblis, dari setan. Kemudian ketika perang Badar itu setan juga menyamar sebagai manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iblis datang kepada Idris alaihi salam, ya, untuk apa? Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia datang ini kemudian bertanya kepada Idris ketika dia lagi menjahit. "Wahai Idris, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Apa kata Idris? Dia bilang, "Bisakah Allah itu kan maha besar? Bisakah Allah membuat bumi yang besar ini, ini bumi yang kita besar ini, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam lubang jarum yang kamu miliki itu?" Nah, ini pertanyaan yang membuat keraguan. Ya, ini bukan bertanya untuk mengetahui, tapi bertanya untuk membuat orang itu ragu. Pertanyaan iblis seperti ini. Ya. Bisakah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini kecil, ya, kemudian memasukkan bumi ini ke dalam jarum yang kau pegang itu, lubang jarum yang kau pegang itu? Nah, kata Nabi Idris, "Saya ini pendengarannya agak kurang kedengaran. Coba engkau mendekat lagi sedikit." Nah, ternyata, dan Nabi Idris tahu ini yang bertanya iblis. Ya. Maka ketika iblis mendekat, dicolok matanya pakai jarum itu. Ya. Langsung dicolok matanya, kemudian berteriak dan kabur langsung iblis daripada hadapan Nabi Idris alaihi salam. Nah, ini hikmahnya apa, Bu? Kalau ada yang nanya neko-neko, nggak usah dijawab, Bu. Ya. Gampar aja langsung gitu ya. Ya, nggak usah dijawab. Misalnya sekarang kan ada yang suka bertanya aneh-aneh. Ini biasanya apalagi kalau belajar filsafat yang aneh-aneh itu ya. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah itu sendiri? Nah, ini kan aneh. Untuk apa kita bertanya seperti itu? Ya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, kita yakin aja Allah itu mampu atas segala sesuatu. Atau bisakah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan batu yang lebih berat daripada Allah itu sendiri? Ini kan aneh, Bu, yang bertanya seperti itu. Nah, jadi kalau ada bertanya seperti ini, nggak usah dijawab. Langsung aja kepalanya dikemplang. Seperti di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada juga di zaman Umar yang datang kepada Umar, bukan datang kepada Umar, dia kedapatan mencuri. Ya, di zaman Umar dia kedapatan apa? Mencuri. Nah, maka ditangkap oleh Umar, ingin dipotong tangannya. Kemudian ditanya oleh Umar, "Kenapa engkau mencuri?" "Aku mencuri ini karena takdir Allah," kata dia. Dia bermaksiat kemudian membuat hujahnya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, potong tangan dia dan cambuk dia 80 kali. Jadi potong tangannya itu hukuman bagi mencuri, 80 kali cambuknya karena dia sudah bermain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu, ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu tadi, ya, Nabi Idris yang pertama kali bisa menjahit pakaian. Ya, pertama kali bisa menjahit pakaian. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga Nabi Idris alaihi salam juga yang pertama kali bisa ilmu nujum dan hisab. Ilmu nujum ini bukan ilmu santet. Ilmu nujum ini ilmu perbintangan. Ya, ilmu apa? Perbintangan. Nabi Idris tahu bagaimana misalnya bintang ini, ya, tanda-tanda bintang ini itu apa. Itu kan ilmu, kalau kita sekarang namanya ilmu apa? Ya, astronomi atau astrologi gitu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan langit dan bintang-bintang. Ya, ilmu Nabi Idris yang pertama kali memahami ilmu tersebut termasuk. Ya, dia paham tentang bintang-bintang. Yang kemudian hadirin jamaah sekalian, ya, setelah zaman Nabi Idris alaihi salam, ilmu perbintangan ini kemudian disalahgunakan. Ya, kan ada gugus-gugus bintang, kita tahu ya, gugus-gugus bintang. Ya, ada namanya apa? Sagittarius, kemudian apalagi itu, Scorpio, Capricorn, yang gitu ya, gugus-gugus bintang ini.
Yang kemudian ya Namrud, di zamannya siapa Namrud? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian membuat gugus-gugus bintang ini sebagai ramalan. Nah, yang sekarang ini diambil lagi nih. Ini sebenarnya dilakukan pertama kali oleh Raja Namrud. Ya. Artinya Namrud ingin membuat ramalan kita ini, kehidupan kita ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Hidup kita ini berjalan saja begitu saja. Kami yakin ya Allah, Engkau memang menciptakan kami. Ya, tapi urusan hidup kami, engkau nggak usah urusin hidup kami, engkau duduk saja tenang, kami urusin hidup kami sendiri. Nah, maka dia yakin dengan ramalan-ramalan gugus bintang yang pada hari ini dibawa itu. Ya kita yakin kan pada hari ini kan kalau dulu nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya. Kalau dulu itu ngelihat majalah atau koran itu pasti ada. Masih ada juga ya. Kita mungkin nggak tahu lagi. Sekarang tuh Korpikon misalnya. Oh kamu nggak bagus berbisnis hari ini. Atau kamu nggak boleh keluar rumah hari ini. Jodoh kamu nggak bagus hari ini. Hadirin jamaah sekalian, itu adalah tradisi-tradisi orang dahulu yang sudah ditinggalkan. Ya kemudian dibawa lagi kembali ke sini. Intinya adalah untuk membuat kehidupan manusia ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka ingin mengatakan, udah hidup kita ini kita aja yang ngurus. Kita percaya Allah itu ya tidak ada urusannya dengan kita. Maka disinilah kemudian ada juga pemahaman orang menyebarkan pemahaman sekularisme itu. Ya, bahwasanya urusan agama dan negara itu, urusan agama tidak boleh dicampuri oleh negara dan urusan negara tidak boleh dicampuri oleh agama. Nah, ini apa namanya pemikiran sekularisme. Ya, seperti itu Pak. Dan ini didatangkan dari mana? Dari Barat. Ya, semuanya didatangkan dari Barat. Dan kalau kita melihat orang-orang yang sangat getol dan bersemangat untuk menyebarkan virus-virus faham ini kepada umat Islam, kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, yang kemudian mempunyai tujuan paling utama. Apa tujuannya? The New World Order. Ya, menjadikan negara ini satu tatanan. Satu tatanan, the new world order. Ya, satu tatanan, yaitu tatanan yang bebas dari nilai-nilai ketuhanan. Itu orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Nah, hadirin jamaah sekalian, Nabi Idris yang pertama kali memahami ilmu nujum dan ilmu hisab, ilmu tentang matematika dan yang lainnya. Itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya" di dalam surat Al-Maryam tadi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Nah, di sini hadirin jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Ini banyak sekali pendapat ulama di dalam masalah ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia di dalam kedudukan yang tinggi. Di dalam Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ada dua pendapat ulama dalam masalah wa rafa'na lahu makanan 'aliyya, wa rafa'nahu makanan, kami angkat dia di dalam kedudukan tempat yang tinggi. Ada ulama yang mengatakan adalah majaz. Ini adalah majaz, bukan dia diangkat ke langit, tetapi kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pendapat yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat engkau bagimu agar engkau diingat, ingatanmu. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama ada yang berpendapat seperti itu, bahwasanya ini adalah majazi. Karena itulah mereka berpendapat, nanti ditarik lagi, ada ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris itu bukanlah Khanuk yang kita ceritakan di awal tadi, tetapi Nabi Idris itu adalah nama lain daripada Nabi Ilyas, ya, dari kalangan Bani Israel. Ini ada pendapat yang seperti itu ya. Nanti di akhir kita akan bahas ya pendapat ulama, kenapa kok mereka bisa berpendapat seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pendapat yang azhar, pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, dan ini pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya, memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, ya. Nah, ada perbedaan pendapat lagi di dalam Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi, yaitu ada perbedaan pendapat lagi, apakah
Nabi Idris alaihissalam itu diangkat sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam yang dalam keadaan masih hidup sampai sekarang, apakah dia itu dicabut nyawanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian diangkat? Nah, pendapat yang paling sahih dari beberapa riwayat adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tetapi dicabut nyawanya ketika Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ya. Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Ya. Yang berada di langit yang keempat. Ya. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab salah seorang sahabat. Ya. Yang saat itu aku bersama mereka. Ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak keturunan Adam, dan aku menyukaimu untuk menambah amalanmu itu. Ya. Selanjutnya, seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau, Nabi Idris. Ya, seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewayukan kepadaku begini dan begini. Ya. Jadi Nabi Idris ini diceritakan berteman dengan seorang malaikat. Ya. Nah, di sini tidak dijelaskan malaikat siapa itu, tetapi saya mendapatkan di dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi bahwasanya malaikat yang mengangkat Nabi Idris ini adalah malaikat pembawa matahari, dan dia berteman dengan malaikat yang membawa matahari. Kenapa hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat Nabi Idris keluar dari rumahnya. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian kulitnya ini terkena panasnya matahari. Maka dia bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu teringat dengan bagaimana sih susahnya tugasnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari. Ya, menurut Nabi Idris. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang sudah menjaga, yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini merasa bahwasanya panasnya itu berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini matahari menjadi ringan? Ya, maka Allah menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya hambaku Idris berdoa kepadaku, ya, agar meringankan pekerjaanmu. Nah, maka malaikat ini bertanya kepada dia, ya Allah, izinkan aku untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka bertemanlah Nabi Idris dengan malaikat penjaga matahari ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian malaikat ini tadi berkata, ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Ya. Selanjutnya malaikat naik bersama beliau, bersama Nabi Idris maksudnya, ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Ya. Selanjutnya malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, manakah Idris? Malaikat itu menjawab, ada di belakang punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh menakjubkan, aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya, lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit yang keempat. Maka aku menjawab, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi. Nah, setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, wa rafa'nahu makanan
aliyya, dan kami angkat dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat maut ya, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ya, ini riwayat dan ini pendapat yang paling sahih ya, riwayat yang paling sahih dari beberapa kitab yang saya baca, termasuk di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Riwayat ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, dari Ibnu Abbas daripada Ka'ab. Nah, hadirin jamaah sekalian, malaikat Jibril malaikat maut kemudian bertanya, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut Nabi Idris di langit yang keempat. Maka dia bingung, bagaimana aku akan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal Nabi Idris ada di bumi. Ya. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Idris, baru dia sadar bahwasanya Allah mencabut itu di langit yang keempat, karena memang Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam sampai ke langit yang keempat dan dicabut nyawanya ketika dia di langit yang keempat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat, ya, tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku? Ya. Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, berapa lagi sisa umurnya? Malaikat maut menjawab, aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu. Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya, kemudian ia berkata, engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi. Selanjutnya malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Idris berada. Ternyata Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Ya, ada juga riwayat seperti itu. Tetapi hadirin jamaah sekalian, riwayat ini kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, riwayat di atas merupakan kisah Israiliyat dan ada bagian kisah yang ditolak kebenarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ia berkata, Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, sebagaimana halnya pengangkatan Isa Al-Masih ke langit. Ya. Jadi ini ada pendapat nih, saya tadi bilang Bu ya, pendapat ini ternyata pendapat itu adalah pendapat Ibnu Abi Najih. Jadi Idris itu diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat, artinya dia belum dalam keadaan mati. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat ini ditolak. Pendapat ini mesti dikritisi karena ada pendapat yang kuat. Ya, tadi riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Idris memang diangkat dalam keadaan hidup, tetapi di langit yang keempat kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat, nah ini banyak juga riwayat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini Al-Aufi meriwayatkan Nabi Idris itu diangkat di langit yang ke-6 dan wafat di sana. Ya. Dia diangkat di langit yang ke-6, kemudian dicabut nyawanya di langit yang ke-6. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir lagi dalam hadis ini, ya, maka pendapat Ibnu Abbas tadi yang awal tadi di langit yang keempat itu pendapatnya lebih kuat karena hadisnya muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi pernah saya sebutkan ya, bahwasanya ada juga pendapat bahwasanya Nabi Idris alaihissalam itu bukan kakeknya Nabi Nuh, Khanuh tadi, tetapi adalah Ilyas, yaitu salah seorang nabi di kalangan Bani Israel, ya. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah naik Isra wal Mi'raj dan di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Idris mengatakan kepada Rasulullah, ya, ahlan ya Nabiyyus salih wal akhus salih, ya. Selamat datang wahai
nabi yang soleh dan keluarga dan saudara yang soleh. Maka hadirin jamaah sekalian, menurut mereka hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Nabi Idris ini bukan Khanukh tetapi Ilyas. Ya, bukan punya satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia memanggil Rasulullah dengan wal akhus saleh dan keluarga dan saudara yang soleh. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan ahlan ya nabiyyus salih wa ibnus salih. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan anak yang soleh. Nabi Ibrahim dan Nabi Adam mengatakan memanggil Nabi Muhammad dengan anak, artinya ada silsilah keturunan. Sedangkan Nabi Idris mengatakan dengan Nabi Muhammad tidak menggunakan kata-kata anak, tapi menggunakan kata-kata saudara. Artinya dia bukan Khanukh di zamannya Nabi Nuh, tetapi salah seorang nabi di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Ilyas. Nama lainnya adalah Idris. Tetapi hadirin jamaah sekalian, riwayat menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat hadis ini tidak bisa diterima. Ya, hujjah menggunakan hadis ini tidak bisa diterima. Karena kenapa? Bisa saja perawinya itu ketika meriwayatkan kata-katanya itu bisa salah. Ya, namanya manusia kan, ketika meriwayatkan kata-kata seperti itu mungkin bisa jadi kebalik. Ya, sebenarnya ibnu tetapi al-akh. Jadi tidak bisa ada ihtimal, ada kemungkinan salah perawi itu ketika meriwayatkan hadis tersebut menurut Imam Ibnu Katsir. Dan juga kalau memang perawi itu benar meriwayatkan kata-katanya dengan wal akhus saleh, maksud dalam hadis itu adalah tawaduknya Nabi Idris alaihi salam. Bentuk tawaduknya Nabi Idris tidak mau dianggap sebagai bapak, ya, karena sebagaimana kita ketahui Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Maka Nabi Idris gak mau menggunakan kata-kata ya, al-ab, kata-kata anak, ya, kata-kata anak, tetapi menggunakan kata-kata al-akh ataupun saudara. Ya, yang bagaimana kita ketahui juga Nabi Ibrahim itu adalah ulul azmi minar rusul, ya, termasuk daripada nabi-nabi yang terpilih, ulul azmi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Nabi Idris itu masih hidup atau tidak? Nabi Idris itu sudah meninggal di langit yang keempat. Ya. Jadi ketika dia naik ke langit yang keempat, nyawanya itu dicabut oleh malaikat maut. Tapi nyawanya itu tidak dicabut ketika dia di bumi. Warafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang sangat tinggi. Itulah hadirin jamaah sekalian, memang berkaitan dengan Nabi Idris ini sangat singkat di dalam kitab. Beberapa kitab saya cari, Bu. Saya bukan hanya kitab ini saja, Qasasul Anbiya, saya cari ada Qasasul Anbiya kalangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Berkaitan dengan kisah Nabi Idris juga sangat sedikit sekali. Kemudian saya cari juga Al-Bidayah wa Nihayah kalangan Imam Ibnu Katsir. Berkaitan dengan Nabi Idris juga sedikit juga kisahnya. Kemudian bahkan saya punya kitab di rumah, Al-Mustafad min Qasasil Quran, nama kitabnya, ya, yang ibrah daripada cerita-cerita di dalam Al-Quran. Bahkan cerita Nabi Idris tidak diceritakan dalam kitab itu karena mungkin sangat sedikit sekali, ya, kisah berkaitan dengan Nabi Idris, dan banyak sekali kisah-kisah ini berkaitan dengan Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan yang lainnya saya persilahkan. Ustadz, ya, yang waktu lagi mengenai Nabi Adam kan Ustadz sempat menyampaikan bahwa pertemuan Nabi Adam dan Nabi Hawa itu kalau nggak salah tuh di Padang Arafah, Arab, ya Ustadz, ya. Ya, apakah Nabi Idris itu masih di situ, Ustadz? Nabi Idris jauh di bawah Nabi Adam jaraknya, Bu. Masih ya, di daerah itu, Ustadz. Ini perbedaan pendapat. Ya, tapi saya tidak sebutkan itu karena saya ragu terhadap riwayatnya juga. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris itu di Babilonia. Babilonia itu di mana? Di Irak. Oh, di Irak. Ya, ada yang berpendapat Nabi Idris itu tempatnya di Mesir. Begitu. Cuman sepertinya yang paling kuat itu pendapat mungkin Babilonia. Walaupun riwayatnya juga tidak kuat juga. Jadi tidak ada riwayat yang kuat di mana sih Nabi Idris itu bertempat tinggal. Peninggalannya pun nggak ada, ya Ustadz, ya? Tidak ada, tidak ada.
Tidak ada. Nah, biasanya itu terkadang Bu, cerita Israiliyat kita dapatkan dari kitab-kitab Taurat dan Injil ya, kitab-kitab Makamnya Taurat. pun nggak ada ya? Hah? Makamnya pun Enggak, nggak ada. kan diangkat ke atas Oh langit. iya ya, Diangkat ke atas langit. Ya. Nah kalau misalnya tadi yang Ustadz katakan Nabi Idris alaihissalam itu diangkat ke langit keempat, sebetulnya anak kurang paham dengan langit gitu Ustadz ya. Kalau kita lihat dalam antariksa itu kan, misalnya ada pesawat yang untuk keluar antariksa gitu ya Ustadz ya, itu keluar kan di situ kan ditemui beberapa planet gitu ya Ustadz ya, ada beberapa planet. Nah yang dimaksud langit keempat atau langit pertama itu maksudnya apakah melewati planet itu ya Ustadz ya? Kategori langit pertama, langit kedua, ketiga itu sebatas mana ya Ustadz ya dengan dunia ini gitu Ustadz? Iya, jadi begini Bu. As-sama kalau kita terjemahkan secara literal, sama itu as-sumu yang di atas. Itu terjemahan secara literal yang di atas. Jadi biasanya mereka menafsirkan bahwasanya langit ya berada di atas bumi. Ya, walaupun ini nanti perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, apakah memang langit itu di atas ataukah langit itu adalah atau satu apa ya namanya? Satu kawasan yang memang tidak bisa ditempuh oleh manusia. Ya mungkin karena begini juga Bu, kalau berkaitan dengan ibu antariksa tadi. Ya, kalau kita sudah di atas langit, maksudnya sudah di atas keluar ini, di luar bumi ini, itu nggak ada lagi atas dan bawah. Kita itu bisa mengatakan atas dan bawah itu kita di bumi, atas nih atas, ini bawah. Tapi kalau sudah di atas antariksa, gimana kita menentukan mana atas mana bawah? Nah maka itu tadi saya bilang ada yang menerjemahkannya langit, mengambil tekstual bahwasanya langit itu adalah di atas, sumu di atas, sedangkan ada juga para ulama mengatakan tidak di atas. Ya, tidak bisa kayak sesuatu tempat yang memang tidak bisa kita sentuh gitu. Nah, wallahu alam gimana bentuknya, wallahu alam kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu ya. Jadi nanti panjang ini pembahasannya berkaitan dengan innallaha 'alal 'arsy istawa, kan perbedaan para ulama apakah Allah itu istiwa sebagaimana istiwanya yang kita pahami. Manhaj salaf mengatakan bahwasanya al-istiwa itu maklum, sudah diketahui, al-istiwa'u ma'lumun wal arsyu ma'lumun wal kaifu anha bid'atun, perkataan Imam Malik radhiyallahu an rahimahullah. Istiwa itu maklum diketahui, wal arsyu ma'lumun, arsy itu diketahui, waswalu anha, bertanya tentang istiwanya Allah, bagaimana istiwanya Allah itu bid'atun, menurut Imam Malik rahimahullah. Walaupun nanti para ulama sekarang seperti ini ya, tidak menisbatkan Allah itu kepada istiwa itu ditakwil, dan ini pembahasan panjang lah mengenai masalah tersebut. Intinya langit itu ya ada yang menafsirkan bahwasanya langit itu di atas bumi. Ya, yang bisa jadi mungkin nanti setelah planet-planet itu ujungnya nanti langit, kita kan tidak tahu ya bagaimana ya. Karena kita juga belum ada manusia yang sampai ke sana. Paling ujung mentok kita sampainya ke bulan, dan bulan itu masih sangat dekat dengan bumi. Karena kalau kita lihat kan bulan itu adalah salah satu kayak apa ya? Satelitnya bumi. Ya, bumi ada satelitnya yaitu bulan. Sedangkan di dalam bumi ini ada tata surya. Tata surya itu matahari dan planet-planetnya. Kemudian tata surya ini ternyata bukan satu. Banyak puluhan ribu tata surya, bahkan jutaan tata surya yang disebut dengan galaksi. Nah, yang kemudian kita sebut dengan apa? Galaksi Bima Sakti. Dan ternyata ada ribuan galaksi, ada mungkin jutaan galaksi yang ada di dunia ini. Masya Allah. Jadi kalau kita pernah melihat itu videonya Bu ya, ada satu manusia kita ini di atas, ditarik ke atas, kecil, kita nggak kelihatan lagi, terus sampai ke bumi terus sampai ke tata surya sampai galaksi terus ke galaksi yang lain, nggak kelihatan sama sekali kita ini, hadirnya mas sekalian. Nah, jadi apa yang mau disombongkan? Ya, kita ini hanya seperti butiran debu di padang pasir. Ya, tidak ada apanya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Begitu Ibu mungkin ya, menurut saya. Kalau nggak salah dulu sempat ada ya, bumi datar. Tentang matahari ya Ustadz ya. Kenapa? Jadi ada kalau nggak salah saya Usaimin apa saya siapa gitu Ustadz yang mengatakan bahwa matahari itu yang mengitari bumi, bukan bumi yang mengitari matahari. Sedangkan kalau yang barat itu kan mengatakan
bahwa bumi mengitari matahari gitu Ustaz kan. Tapi kalau tidak salah saya pernah baca sebuah buku gitu Ustaz, kalau nggak salah saya Utsaimin apa saya siapa gitu ya, mengatakan bahwa matahari yang mengitari bumi, bukan bumi yang mengitari matahari gitu Ustaz. Oh gitu ya. Waduh, ini harus dicari lagi, Pak. Ya, memang ada teori-teori itu, Pak. Namanya teori apa? Flat Earth, beda kalau lagi. menurut Ustaz kalau di dalam Al-Qur'an bagaimana Ustaz? Sebenarnya matahari yang mengitari bumi apa bumi yang mengitari matahari? Saya kurang tahu lebih pastinya. Ya, karena kalau kita salahkan yang selama ini saya tahu menurut ilmu yang kita pelajari, bumi yang mengitari matahari. Tapi mungkin itu pemahaman aja, pemahaman Syekh Utsaimin. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, itu mungkin ana rasa istihad Syekh Utsaimin. Tapi kalau pendapat-pendapat yang terakhir ke sini ya memang yang kita pahami bahwasanya bumilah yang mengitari matahari. Nah, itu juga nanti kaitannya dengan teori flat earth itu, Bu. Teori apa? Bumi datar. Nah, ini kan sekarang lagi tren juga ya. Yang mengatakan bahwasanya bumi ini bukan bulat, tetapi bumi ini datar. Nah, maka mereka mengkajilah bentuk-bentuk bumi ini, kemudian bahwasanya ini bentuk bumi bulat ini adalah salah satu daripada inian Amerika, ya bahwasanya perjalanan mereka Amerika menuju bulan dulu, NASA apa namanya, siapa orang yang pertama kali Neil Armstrong itu pertama kali ke bulan itu hanyalah rekayasa dan yang lainnya. Ya, teori flat earth. Wallahu a'lam. Ya, ini kan cuma teori saja. Cuman yang kita yakini selama ini dan memang kelihatannya inilah pendapat yang kuat ya bumi itu bulat, ya bumi itu bulat yang kita ketahui. Tapi wallahu a'lam, saya juga nggak begitu mendalami dalam masalah seperti ini ya, flat earth ini. Iya, silakan yang lainnya, Bu. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ajaran para nabi itu kan tauhid ya Ustadz, dari Nabi Adam semua sampai Nabi Muhammad. Yang saya pertanyakan bagaimana gambaran syariat yang diajarkan Allah untuk umatnya Nabi Idris melalui Nabi Allah Idris alaihi salam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang semua ajaran para nabi itu adalah tauhid ya, dari awal sampai ke akhir. Dan memang tidak ada riwayatnya tentang bagaimana sih, makanya Nabi Idris bukan rasul. Ya, dia hanya seorang nabi, ya. Yang bisa saja, karena setahu saya kesyirikan pertama dibuat di muka bumi ini adalah zamannya Nabi Nuh. Nah, jadi kemungkinan di zaman Nabi Idris belum ada kesyirikan, tapi Nabi Idris diangkat menjadi nabi karena dia orang soleh, orang yang luar biasa, dia memiliki banyak ilmu, ya. Tetapi belum ada kesyirikan. Jadi tidak dikisahkan bagaimana dakwahnya Nabi Idris karena belum terjadi kesyirikan di zaman itu. Sedangkan kesyirikan yang mulai terjadi itu adalah di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya beri mereka ini cobaan ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang sangat besar. Ya, jadi itu, Bu, ya. Yang mulai kesyirikan itu adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ya. Iya, Bu, silakan. Meninggal enggak? Nabi Isa tidak. Diangkat oleh Allah. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Yang meninggal yang diyakini oleh kalangan Kristen sekarang itu kan bahwasanya Nabi Isa itu meninggal untuk menebus ya dosa-dosanya umat manusia. Ini menurut menurut pendapat mereka. Tetapi dalam pendapat orang Islam tidak. Nabi Isa itu diangkat, ya bukan dibunuh. Ya, kalau orang Kristen menyebut bahwasanya Nabi Isa ini dibunuh. Kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Mahdi muncul. Ya, ketika ada Dajjal yang akan mengalahkan pasukan Dajjal itu dipimpin oleh Imam Mahdi, dan juga Nabi Isa akan turun di mana? Menara Putih di Damaskus. Ya, Menara Putih di Damaskus. Ini tempatnya turunnya Nabi Isa. Nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dan menghancurkan Dajjal dan juga mematahkan seluruh salib di seluruh dunia. Ini tugasnya Nabi Isa ketika dia turun ke bumi nanti. Jadi Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Ya, berbeda dengan Nabi Idris yang sudah meninggal dunia. Ustadz, kalau Nabi Idris itu saya pernah baca, kalau nggak salah pernah melihat neraka dan surga ya Ustadz, ya betul nggak Ustadz? Ya, ada riwayatnya, Bu. Itu saya lihat bukan? Ini kalau saya rasa riwayat itu tidak sahih kalau
tidak dimasukkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Jadi tapi saya baca itu dalam kitab tafsir siapa gitu, tafsir Al-Alusi atau siapa gitu, salah satu tafsirnya, itu ada riwayat seperti itu. Dia melihat neraka, kemudian dia takut kepada neraka, dia melihat surga, kemudian dia merasa senang dengan surga, ketika mau keluar dia tidak mau ke dalam, karena mau keluar lagi dalam. Ada riwayatnya itu. Tetapi saya rasa kenapa nggak ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya ini? Saya rasa Imam Ibnu Katsir mungkin tidak menganggap riwayat itu sebagai riwayat yang sahih. Karena Imam Ibnu Katsir termasuk ulama yang sangat pakar dalam hadis dan juga selektif dalam memilah hadis gitu. Ya, jadi memang yang sangat aman dalam kita membaca tafsir dan riwayat-riwayat ini adalah karangannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena beliau sangat selektif dalam memilah hadis-hadis tersebut gitu. Saya pernah baca riwayat itu tapi tidak ada di dalam kitab ini, di dalam kitab Qisasul Anbiya atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga tidak ada riwayat itu. Jadi mungkin tidak dimaksudkan karena Imam Ibnu Katsir meragukan riwayat tersebut. Berarti Nabi si Idris itu umurnya panjang juga Ustaz sebelum diangkat ke langit? Umurnya panjang juga. Ya, dia ketemu dengan Nabi Adam aja 380 tahun. Ya, hidupnya sesama Nabi Adam aja 380 tahun. Setelah itu kita tidak tahu ya, sampai berapa umurnya tidak dijelaskan di sini. Berapa umurnya Nabi Idris alaihissalam. Nah Ustadz, kalau kita lihat kan kisah Nabi Adam itu kan tinggi ya Ustadz ya, dibandingkan dengan kita ya. Mungkin juga Nabi Idris juga masih termasuk tinggi ya Ustadz ya. Nah kalau kita lihat-lihat yang ada misalnya film-film gitu Ustadz ya, mereka menceritakan tentang apa, ada hewan purba zaman dulu yang besar-besar. Itu kalau menurut Ustadz benar ada apa tidak Ustadz ya? Ya, kalau masalah dinosaurus dan yang lainnya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi wallahu a'lam, karena itu kan ilmu ya, pertemuan dengan fosil-fosil mereka. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Yang wajib kita yakini tidak benar adalah pemahaman yang bahwasanya manusia ini dilahirkan atau diciptakan dari teori evolusi. Ya, perubahan dari apa namanya dulu di SMP belajar kan? Apa monyet, apa nama ada bahasanya ya, berubah menjadi manusia. Itu ilmu cocok logi, Bu. Ilmu apa? Cocok logi. Dicocok-cocokin aja karena kelihatan fosil, dapat fosil begitu. Oh, ini bentuk asli manusia. Padahal hadirin jamaah sekalian, manusia ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Manusia ini dimuliakan. Nabi Adam itu wa 'allamal adama asma'a kullaha, saya bilang tadi kan, Nabi Adam tuh orangnya cerdas, dikasih tahu semua ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Dan Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami sudah ciptakan manusia ini dalam ciptaan yang paling baik. Nah, jadi kita ini yang paling baik, Bu, paling ganteng daripada makhluk, paling cantik daripada makhluk yang lainnya. Ini manusia ini yang paling cantik. Walaupun mungkin ada yang hidungnya pesek, kulitnya hitam gitu, tapi tetap paling cantik nih, Bu, daripada makhluk yang lainnya, ya. Ya itu kan hidung pesek, kulit hitam itu kan menurut orang kita Indonesia nggak cantik atau nggak ganteng. Cuma menurut orang bule cantik tuh, Bu. Ya ganteng itu. Ya kita melihat begitu juga. Wah, orang bule ganteng-ganteng ya, cantik-cantik ya, putih-putih, tinggi-tinggi. Orang bule ngelihat yang begitu udah bosen. Dia senangnya yang yang kayak kita ini, kulitnya sawo mateng, hidungnya nggak terlalu mancung, pesek-pesek dikit. Kucing aja makin pesek makin mahal. Ya, kucing itu makin pesek makin mahal. Ya, jadi hadirin jamaah indra, kita ini terbaik, sebaik-baiknya ciptaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimuliakan oleh Allah, yang paling pintar, yang paling ganteng dan cantik, paling baik ciptaannya. Kita mau cari teori yang lainnya. Apa itu? Teori evolusi, bahwasanya manusia ini diciptakan dari evolusi makhluk hidup. Ini kan paham ateisme yang mau dibawa kepada umat Islam, bahwasanya manusia ini dan semua alam raya ini terjadi begitu saja. Ya, tidak ada Tuhan yang menciptakan, terjadi begitu saja. Maka seolah-olah teori evolusi ini hebat, dipelajari. Nggak tahu sekarang masih nggak pelajaran itu. Dulu saya masih belajar ya, SMP, SMA itu, SMA nggak lagi karena di pesantren. SMP itu masih ketemu teori, walaupun ya guru kita, ustadz kita terangin ini teori nggak benar. Ya, itu. Dan bagaimana kalau orang yang nggak ngerti, Bu, yang nggak ngerti agama, dia akan yakin benar bahwasanya teori evolusi ini adalah sebuah kebenaran, dan ini pemahaman ateis. Dia ingin mengatakan
makhluk hidup dan seluruh alam raya ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Nah, kalau kemudian dinosaurus dan yang lain, wallahu alam, bisa jadi, wallahu alam, kita juga tidak tahu. Ya, bisa jadi itu adalah apa dia sebelum Nabi Adam ada di bumi, ya itu kan penemuan fosil-fosil ya. Ini kan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa benar dan bisa salah. Itu hanya ya 60 sampai 70% mungkin benar, bisa jadi yang lainnya salah. Tetapi yang wajib kita tolak adalah teori-teori evolusi yang mengatakan bahwasanya manusia ini terjadi dengan sendirinya, dan itu ilmu cocok logi, dicocok-cocokin aja. Ya dirubah, oh jadi begini, tuk jadi manusia. Itu cocok-cocokan aja. Itu tidak ada dalil yang bisa menguatkan teori-teori tersebut. Gitu. Iya, Bu. Cukup? Iya, silakan, Bu. Kalau manusia pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam. Manusia pertama Nabi Adam, manusia kedua Siti Hawa. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya di surga. Ya, ketika Nabi Adam di surga. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan sebelum masuk surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kisahnya kan Nabi Adam itu sendirian jalan di surga. Tuh, jalan sendirian tiba-tiba dia merasa sepi. Nah, kita bayangin, Bu. Ya, laki-laki di surga aja nggak enak, nggak ada perempuannya gitu. Apalagi di dunia. Jadi perempuan ini mulia, Bu, ya. Perempuan ini mulia. Laki-laki itu jangankan tinggal di dunia, di surga dia merasa nggak enak. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Hawa. Gitu Bu ya. Manusia pertama itu Nabi Adam. Ya, Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Ya. Satu lagi. Dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah itu, di surat Al-Baqarah itu yang kurang lebih bunyi awalnya itu wa idz qala rabbuka lil malaikah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya, itu kan tergambar bahwa ketika Allah menyampaikan hendak menciptakan manusia, kemudian malaikat kan mengatakan mengapa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, mengapa engkau menciptakan seorang yang akan melakukan pertumpahan darah? Artinya dalam hal ini apakah malaikat itu atau mungkin sebelum Allah menciptakan manusia itu sudah ada suatu peristiwa atau makhluk yang memang kejadiannya seperti yang digambarkan malaikat penumpahan darah itu, Ustaz? Iya. Jadi memang benar bahwasanya ketika para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bukan penentangan malaikat terhadap Allah, ya bukan seperti itu. Malaikat tidak ada sifat menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pernyataan malaikat daripada hikmah ataupun pelajaran yang diambil oleh malaikat. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebelum manusia memang ada sekelompok jin yang diciptakan oleh Allah untuk tinggal di bumi yang kemudian mereka merusak, wa yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, mereka itu merusak dan juga menumpahkan darah di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk mengusir para bangsa jin ini ke pesisir pantai. Salah satu jinnya itu diangkat oleh Allah ke atas langit. Itulah yang namanya iblis. Ya, itulah yang namanya iblis yang kemudian merasa iri kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam lah yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menuju bumi. Itu memang ada, dan itu ada riwayatnya. Kalau kemarin ya, ini sudah saya jelaskan di penjelasan tentang Nabi Adam, ya. Para malaikat mengatakan sebetulnya ada riwayatnya bahwasanya ada kalangan daripada jin, ya, yang kemudian pernah tinggal di bumi sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Pernah. Iya. Sebentar, di sini saya lihat ya. Iya, masih ada. Wallahu alam, ya, masih ada. Tetapi memang itu ada sekelompok jin. Ya, iblis kan masih hidup sampai sekarang. Dan salah satunya kan iblis yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya. Iblis ini diangkat. Itu adalah salah satu daripada kelompok jin yang ada di bumi ketika itu. Mana ya? Lagi Nabi Adam dan Nabi Hawa tergoda untuk makan buah itu ada jin Ustaz ya di situ yang mengganggu ya? Iblis ya? Ya, iblis yang menggoda Siti Hawa. Iblis yang menggoda Siti Hawa, dan beberapa riwayat mengatakan ada ular juga menggoda Siti Hawa, kemudian makan buah itu. Sebenarnya namanya bukan buah khuldi. Ya, buah aja, dia nggak tahu buah apa.
Khuldi itu apa? Abadi artinya. Buah, maka iblis ketika itu merayu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau engkau makan buah ini, kenapa sih Allah larang kalian mendekati pohon ini? Kalau engkau makan buah ini, nanti engkau akan abadi. Menjadi malaikat atau engkau akan selamanya di surga. Ya, maka Allah itu maka disebut buah ini khuld. Buah yang abadi, membuat engkau ini abadi. Bukan namanya buah khuldi, tapi kita pahaminya bahwa sekarang itu adalah buah khuldi gitu. Bukan namanya buah khuldi. Buah aja, nggak tahu buahnya apa. Ya, kemudian dimakan, ya, yang kemudian menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa terusir. Di sini ada riwayatnya nih. Hasan Al-Basri berkata, iblis tidak pernah menjadi bagian dari golongan malaikat walau hanya sekejap mata. Ya, Syahar bin Husayb berkata, ia iblis berasal dari golongan jin. Ketika mereka melakukan kerusakan di bumi, Allah mengirimkan kepada mereka satu pasukan dari malaikat. Nah, jadi sebelum penciptaan Nabi Adam, ya, satu pasukan dari malaikat. Selanjutnya para malaikat itu membunuh mereka dan menggiring mereka ke wilayah pesisir pantai. Iblis termasuk yang ditawan. Kemudian para malaikat membawanya bersama bangsa jin ke langit. Saat itulah iblis berada di langit. Ketika malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam, iblis menolaknya. Gitu. Gitu, Bu. Jadi memang ada itu, ya. Sebelumnya itu sudah ada orang makhluk yang tinggal di bumi ini, ya, dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Ustadz, tadi disebutkan tentang surga, Ustadz. Kalau dari riwayat peristiwa Isra Mi'raj itu berarti ketika Rasulullah Mi'raj itu dan bertemu para Anbiya itu di surga itu berarti sudah ada bagaimana, Ustaz? Oh iya, sudah ada. Sudah ada. Kalau tadi kan, kalau kita meyakini bahwasanya, dan ini memang pendapat yang kuat, Nabi Adam itu tinggalnya di surga, ya, di atas Jannatul Ma'wa, surga tempat yang akan dijanjikan itu, berarti Nabi Adam tinggal di surga yang memang nanti kita akan kembali ke sana. Oh, iya. Surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita abadi di surga, tapi abadinya surga bukan abadi secara independen, tapi Allah yang membuat dia selamanya. Gitu. Berarti neraka juga sudah ada? Sudah ada juga. Ya. Gambaran dunia penciptaan makhluk Allah itu selain langit, bumi dan seisinya, kemudian ada surga, neraka yang sudah ada juga, Ustaz. Semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah yang menciptakan, ya. Allah menciptakan langit, bumi. Ini kan semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Wallahu a'lam bishawab, tapi Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan manusia masuk surga atau masuk neraka itu kan setelah hari akhir, setelah kiamat. Tapi kan digambarkan bahwa sudah ada manusia yang di surga dengan keadaan seperti ini, dengan yang di neraka dengan keadaan seperti ini, itu bagaimana, Ustadz? Iya, pada saat Mi'raj atau diceritakan, ya, di ini juga banyak diceritakan di Quran bahwa ada penghuni surga yang seperti ini, ada penghuni neraka yang seperti ketika ini. Ketika kejadian gitu. Isra dan Mi'raj, ya. Iya, itu gimana? Jadi memang selama ini yang sudah meninggal atau mungkin udah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Padahal bukannya lewat alam barzah dulu. Ya, ini perbedaan lah, ya, di antara para. Saya pernah jelaskan nggak, ya? Ada para ulama makanya nantinya itu berbeda pendapat tentang alam kubur. Ya, menurutkan hadis-hadis ini, maka menurut mereka azab kubur dan alam kubur itu tidak ada. Ya, karena buktinya ada manusia yang sudah di surga dan neraka. Tapi para ulama malah mengatakan yang lain enggak, alam kubur itu ada, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat sudah terjadi. Wallahu a'lam, kalau nanti itu saya kurang. Kalau menurut saya yang paling kuat adalah azab kubur itu ada, dan itu hadisnya semua sahih. Ya. Itu semua hadisnya mengenai azab kubur itu sahih. Belum nanti. Wallahu alam itu bagaimana, ya, mungkin nanti ditakwil atau yang lainnya. Saya tidak tahu ada penjelasan hadis Isra secara detail itu bagaimana. Ya, wallahu alam, Ibu. Ya, memang nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut saya pendapat yang paling kuat itu azab kubur itu ada, karena ini semua hadis yang berkaitan dengan azab kubur itu kuat.
hadisnya sahih, ya walaupun tidak sampai kepada derajat mutawatir. Gitu. Walau alam, kalau yang berkaitan dengan hadis Isra wa Mi'raj itu saya kurang tahu. Ya, saya harus cari lagi berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, itu aja Bu ya. Kalau kita membicarakan tentang masa lalu, apalagi tentang penciptaan bumi Masya gitu kan. Terus bagaimana kita Ada turun ke kitabnya tuh Bu, bumi. Al-Bidayah wan Nihayah itu lengkap. Cuman saya belum baca semuanya juga, ada 15 jilid. Masya Allah, nanti coba kita, ya saya juga sambil saya murojaah lagi, Masya Allah. Ini dapat banyak ilmu juga ya. Ya, boleh, silakan. Yang saya mampu saya jawab, yang saya nggak tahu saya jawab, saya nggak tahu. Ya Ibu, tadi mau nanya lagi? Berarti umur bumi ini udah lama ya Ustadz ya, Udah sebelum dari dari Ya, manusia. walaupun kan nanti perbedaannya begini Bu, kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan perbedaan umur bumi dan waktu bumi dan waktu langit itu kan berbeda. Satu hari di langit, ya, satu hari di neraka gitu, ya, di akhirat sama seperti 10.000 nggak salah ya, 1.000 ya, 10.000 tahun, ya, 1.000 tahun apa 1.000 hari gitu. 1.000 tahun yang ada di bumi. Nah, jadi wallahu alam, ya, lama memang bumi ini sudah sangat lama. Jadi kalau kita disiksa di neraka itu 1 hari, nah, kalau disiksa di neraka 1 hari, berarti sama saja kita disiksa 1.000 tahun lamanya di bumi, di dunia ini. Masya Allah, umur kita aja nggak sampai 1.000 tahun. Begitu Bu. Ya. Ya, berarti kita memang makhluk terakhir yang diciptakan Allah ya Ustaz. Ya, makhluk Tapi terakhir. sifat sombong itu kadang-kadang dari manusia ya Nah, Ustaz. padahal manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lemah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ini min ajal terburu-buru. Ya. Tapi ya terkadang manusia ini sombong karena mereka tidak tahu. Ya, tidak mengerti hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah paling membenci orang yang sombong. Al-mutakabbir itu sifat Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Selain manusia tidak boleh sombong. Ya, selain Allah tidak boleh sombong. Maka kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan iblis daripada surga? Ya, kemudian Allah sangat murka kepada iblis karena sifat sombong. Ya, karena sifat sombong lah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, engkau menciptakan dia daripada tanah, sedangkan engkau menciptakan aku daripada api. Maka iblis lebih merasa, jadi marahnya Allah kepada iblis, dijelaskan dalam kitab ini. Marahnya Allah kepada iblis bukan hanya karena iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi karena marahnya Allah kepada iblis karena sifat sombongnya. Itu lebih marahnya Allah karena sifat sombongnya daripada ketidakmauan dia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Jadi sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi untuk apa kita sombong? Manusia ini, Masya Allah, nggak ada apa-apanya. Ya, kena api sedikit aja kulit kita udah luka, gimana diadab di api neraka nanti? Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya Ibu. Ustadz, tadi kan disebut ada ketika Allah hendak menciptakan manusia itu, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengungsikan jin-jin itu ke laut. Artinya sampai sekarang juga mungkin yang kita dengar itu singgasana jin itu, para jin itu ada di laut, itu betul Ustadz ya. Kemudian sebagian ditawan, kemudian diangkat ke surga, ke langit. Termasuk iblis. Artinya iblis itu kan cuma satu dari individu jin ya Ustaz ya. Kemudian di antara selain iblis itu berarti juga ada beberapa jin itu Ustaz ya, yang terangkat sana. Nah, apakah itu semua juga menjadi pengikut iblis yang termasuk yang tidak sujud kepada Adam, atau mungkin mereka ada yang solih, apa bagaimana Ustaz? Jadi iblis ini pemimpin salah satu jin Bu. Ya, iblis itu pemimpin mana ya tadi? Tadi ada riwayatnya. Tambahan Ustaz,
Kalau Iblis adalah pemimpin malaikat di langit dunia. Ibnu Abbas berkata nama iblis itu adalah Azazil. Dalam suatu riwayat yang berasal darinya disebutkan namanya Al-Haris An-Nuqash berkata bahwa nama gelar iblis adalah Abu Kardus. Nah, ini banyak-banyak riwayat nih. Ibnu Abbas berkata ia berasal dari golongan yang hidup bersama kelompok malaikat yang disebut Al-Jin. Golongan jin itu menguasai pembedaran surga dan iblis adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Jadi pemimpinnya jin itu adalah iblis. Iblis pula lah di antara mereka yang paling banyak menguasai ilmu dan paling banyak ibadahnya. Ia mempunyai 4 sayap, selanjutnya Allah mengubahnya menjadi setan yang terkutuk. Ya, karena sifat sombongnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau Ustaz, kalau manusia itu kan diciptakan Nabi Adam dulu ya Ustaz ya, laki-laki. Lalu Hawa dari tulang rusuknya. Nah, kalau iblis itu dia laki perempuan apa satu gitu Ustaz? Diciptakan oleh Allah. Saya tidak tahu kalau iblis ya, jin itu kan diciptakan dari api. Ya, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, ya, dari cahaya. Kalau malaikat tidak ada laki-laki perempuan. Saya nggak tahu kalau jin. Saya rasa jin mungkin ada ya. Karena kan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung daripada jin perempuan dan laki-laki. Tapi kalau malaikat nggak ada. Malaikat itu semuanya, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Maksudnya tidak ada jenis kelamin, semuanya sama. Dan diciptakan oleh Allah bukan seperti kita yang dari kecil bayi. Itu memang langsung diciptakan, Allah langsung jadi. Dan Allah ciptakan terus malaikat. Sampai sekarang itu Allah ciptakan terus malaikat dengan berbagai macam tugasnya. Berbagai macam tugasnya, mungkin untuk menjaga ini dan semuanya ya, tugas para malaikat hanya tunduk kepada, ada yang ditugaskan oleh Allah hanya untuk bertasbih kepada Allah saja. Ada kemudian malaikat ini ditugaskan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menolong manusia di muka bumi. Banyak ciptaannya. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya malaikat tidak ada laki-laki dan perempuan, satu jenis saja, dan dia terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tanpa proses, langsung aja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam beberapa hadis yang saya baca. Nah, kalau jin mungkin ada laki-laki dan perempuan dan yang lainnya ya. Ustadz, pengetahuan mengenai hal-hal yang gaib seperti yang disampaikan Ustadz tadi itu kan ternyata begitu luas ya Ustadz, banyak yang belum kita ketahui Ustadz ya. Sementara kalau kita baca Al-Quran dalam terjemahan itu kan poin-poinnya aja. Bagaimana ilmu yang disampaikan Ustadz itu artinya dasarnya itu kalau dari Al-Quran kan seperti itu tadi Ustadz ya. Apakah hadis itu benar-benar menjelaskan secara detail gitu? Karena itu kan sesuatu yang gaib ya Ustadz ya. Iya. Sumbernya bagaimana? Ya, saya dapatnya banyak dari kitab ini, Qisasul Anbiya ini, karangan Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir orang yang kompeten dalam bidang itu. Ya, dia juga mengumpulkan dari hadis-hadis, dari tafsir At-Tabari, dari Imam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Gitu, Bu. Jadi yang kalau saya nggak tahu, yang saya sebutkan tadi, yang saya tahu, yang saya baca ada baik dari kitab ini, dari kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir ini, atau saya baca ataupun saya pernah dengar. Ya, saya pernah baca dari kitab-kitab yang lainnya. Gitu. Dan yang memang dalam masalah gaib ini, ya kita harus yakin dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya. Intinya adalah ya sesuatu yang gaib ini menambah keimanan kepada kita. Itu aja. Kita harus yakin dan juga tidak juga disarankan untuk terlalu detail, Bu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian bertanya tentang ruh, kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu dari perkaraku, perkara Tuhanku. Wa ma utikum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah aku berikan kepada kalian itu ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jadi memang ya kita hanya yakin kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab hadis-hadis mereka, ya, dan tidak mencari sesuatu yang memang kita sudah tidak tahu. Jadi kalau memang sudah seperti ini udah cukup. Ya, bagaimanakah beriman kepada hal gaib ini menambah keimanan kita? Oh, bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, hidup kita penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Begitu, Bu ya. Satu lagi Ustaz, berarti Ustaz ya, ketika sebelum manusia ada di bumi kan ada jin ya Ustaz ya. Lalu jin berpasang-pasangan,
terus melahirkan, mungkin sama seperti kita gitu Ustaz ya. Terus sekarang kita manusia yang sudah berapa dekade yang sudah turun-temurun ke sini. Berarti kalau kita bandingkan dengan adanya jin sebelum keberadaan manusia di bumi ini, berarti sudah banyak sekali jin yang ada di bumi ini ya Ustaz ya. Iya. Makanya benarlah kalau bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Musuh yang nyata. Maka itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat yang gaib. Kalau kita bisa ngelihat jin, Bu, susah juga ngelihat sebelah. Waduh. Ngelihat sini. Waduh. Banyak yang kita lihat. Jadi ini hikmatullah, mata kita ini punya batasannya, pendengaran kita ini. Kalau nggak bisa tidur, lagi tidur ngelihat di atas, wah, apaan tuh? Kadang lagi tidur ada putih-putih, wah, apaan, hidupin lampu, ternyata sarang laba-laba. Gitu kan, kita udah takut. Nah, jadi ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya jin dan setan itu lebih banyak jumlahnya dari kita. Banyak benar. Oh iya, kan dari dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu ya? Cukup ya? Nah, kita sambung insyaallah nanti di penjelasan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Beda berapa tahun? 100 berapa ya tadi, lupa saya. Ya, itu cucunya. Nabi Nuh ini cucunya. Bedanya Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah Adam wafat. Setelah Nabi Adam wafat. Demikian iya. 126 tahun. Karena umur Nabi Nuh juga 1000 tahun. Ya, 950 itu adalah umur dia berdakwah. Nah, dalam beberapa riwayat yang lain mengatakan umurnya lebih daripada itu. Nah, nanti kita bahaslah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dan ya, Nabi yang berdakwah karena masyarakatnya sudah mulai mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu. Ya, karena kakeknya ya, Nabi Idris itu adalah kakeknya, Khanuh. Ya, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.